Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Wardani dengan NIM channel 22001. Prodi D3 Akuntansi, dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang karya ilmiah. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, pengertian karya ilmiah. Menurut Wiloka dan Riana 2005, karya ilmiah adalah karya tulis yang menunjukkan hasil penelitian seorang ilmuwan. Karya ini tidak hanya melaporkan hasil, tetapi juga mencerminkan pemikiran kritis dan sikap ilmiah peneliti. Kemudian, menurut Barnawi dan Arifin 2015, karya ilmiah atau scientific paper adalah istilah umum untuk tulisan akademis, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Baik mahasiswa maupun dosen dituntut untuk menulis karya ilmiah sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya simpulkan dari kedua pengertian tersebut. Karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dihasilkan melalui proses penelitian yang ketat, bertujuan untuk menambah pengetahuan manusia dan disajikan secara sistematis dan objektif yang didukung oleh data empiris. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas, ciri-ciri karya ilmiah. Menurut Barnawi dan Arifin 2015, karya ilmiah memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu yang pertama, menampilkan data yang sebenarnya secara berurutan. Yang kedua, pernyataannya akurat, tepat, dan otentik. Ketiga, tujuan penulis bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keempat, penyusunannya mengikuti langkah-langkah yang jelas. Kelima, setiap pernyataan harus didukung oleh data empiris. Selanjutnya, materi tentang fungsi karya ilmiah. Menurut Wiloka dan Riana 2005, fungsi utama karya ilmiah adalah untuk memperluas batas-batas pengetahuan manusia. Melalui penelitian ilmiah, kita dapat menemukan solusi untuk masalah-masalah yang kompleks dan membuka peluang untuk inovasi baru. Jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan. Penelitian ilmiah bisa mengubah sesuatu yang misterius menjadi jelas. Melalui penelitian, kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab. Kedua, prediksi. Karya ilmiah memungkinkan kita untuk memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Terakhir, kontrol. Karya ilmiah berfungsi sebagai mekanisme verifikasi terhadap kebenaran suatu pernyataan. Materi selanjutnya, syarat karya ilmiah. Menurut Wiloka dan Riana 2005, karya ilmiah dengan sifatnya yang formal memiliki persyaratan yang berbeda dengan karya fiksi seperti novel, puisi, atau cerpen. Yaitu, yang pertama, lugas. Karya ilmiah menuntut pengguna bahasa yang lugas dan objektif, menghindari kiasan yang dapat menimbulkan interpretasi ganda. Kedua, logis. Artinya, semua bagian dalam tulisan disusun secara berurutan dan saling berkaitan. Urutannya bisa berdasarkan waktu, sebab akibat, atau hal-hal yang masuk akal. Ketiga, efektif. Efektivitas dalam penulisan ilmiah menuntut setiap bagian tulisan memiliki fokus yang tunggal atau satu ide utama, didukung oleh bukti-bukti yang relevan dan disajikan dengan penekanan yang sesuai. Kelima, efisien. Efisiensi dalam penulisan ilmiah dicapai dengan menggunakan bahasa yang tepat dan ringkas, menghindari kata-kata yang tidak perlu. Kemudian kelima, yang terakhir, ditulis dengan ejaan atau tata bahasa yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia. Sekian pembahasan materi tentang karya ilmiah dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.